Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan mewawancarai 3 narasumber. Menurut mereka, apa sih problem besar bangsa ini yang paling mendesak? Menurut Ibu, apa problem besar yang terjadi di Indonesia sekarang? Kalau menurut saya, dampak dari COVID-19 itu yang membuat usaha-usaha atau pedagang-pedagang sekarang ini ada yang dihentikan. Apa problem besar bangsa Indonesia yang paling mendesak? Menurut saya problem bangsa Indonesia yang paling mendesak itu yaitu masalah korupsi. Oke, terima kasih. Menurut Saudari, apa saja problem besar bangsa ini yang paling mendesak? Jadi menurut saya problem besar bangsa ini yang harus segera diatasi itu mengenai kekerasan seksual. Mengapa? Karena sudah banyak di sekitar kita masalah-masalah mengenai kekerasan seksual. Setelah mendengarkan 3 narasumber, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, mengembangkan perekonomian bagi UKM yang bangkrut akibat pandemi merupakan tantangan yang signifikan. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk membantu pemulihan UKM yang bangkrut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan keuangan dan pemulihan utang. Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan langsung kepada UKM yang terdampak, baik dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah atau subsidi yang dapat membantu mereka mengatasi masalah utang. Nah, yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemilik UKM yang bangkrut dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknis. Yang ketiga, akses ke pasar dan pendanaan. Ini dapat dilakukan melalui promosi, pameran dagang, program pengembangan ekspor, dan kerjasama dengan perusahaan besar. Nah, yang terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi maraknya korupsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, penguatan sistem hukum. Menguatkan sistem hukum dengan membuat undang-undang yang tegas dan efektif dalam mengatasi tindak korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dan kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai korupsi serta dampak negatifnya. Yang keempat, penguatan lembaga anti korupsi. Ini meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga anti korupsi seperti KPK atau institusi sejenisnya. Kekerasan seksual adalah masalah yang mempengaruhi banyak negara termasuk Indonesia. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai kepentingan termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non pemerintah, dan masyarakat secara luas. Nah, beberapa caranya diantaranya pendidikan seksual komprehensif. Nah, pendidikan seksual yang komprehensif ini harus diperkenalkan di sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang seksualitas, hal-hal seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Hal ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual dan mengurangi stigma si korban. Nah, penegakan hukum yang tegas penting ditegakkan dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.